Selamat malam semuanya. Saya Nina dari Prodi MPI dari Politeknik NSC Surabaya. Di sini saya baru saja memasuki semester kedua dan di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari lingkungan pemasaran dan apa aja sih yang ada di lingkungan pemasaran itu. Oke, mari kita simak pertama kali yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah lingkungan. Apa itu lingkungan? Jadi lingkungan merupakan suatu keadaan yang memiliki berbagai karakteristik. Karena itu, lingkungan adalah salah satu faktor paling penting dalam melakukan sebuah aktivitas. Sedangkan pemasaran sendiri adalah suatu kegiatan yang diarahkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Jadi berikut ini ada beberapa pengertian lingkungan pemasaran menurut para ahli. Yang pertama saya bacakan ya. Menurut Philip dan Duncan, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan guna menempatkan barang yang bersifat nyata ke tangan konsumen. Sedangkan menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok serta mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Berdasarkan para ahli di atas, kita bisa tarik kesimpulannya. Pada intinya, pemasaran adalah perpaduan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk baik jasa maupun barang yang mempunyai nilai serta bisa mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan sampai kebutuhan konsumen terpenuhi dengan baik pada keadaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggannya. Baik sobat, di dalam lingkungan sendiri ada dua lingkungan. Yang pertama lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Apa sih itu lingkungan mikro dan makro? Baik, kita akan bahas pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro merupakan lingkungan internal. Nah, lingkungan internal perusahaan ini apa aja sih yang ada di dalamnya? Ya, contohnya bisa dibilang dengan pemasok, lalu ada juga saluran yang langsung berhubungan dengan suatu perusahaan, seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya lingkungan makro. Lingkungan makro atau biasa disebut dengan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan ini tidak berhubungan langsung dengan suatu perusahaan. Contohnya apa? Mari kita lihat. Yang kedua ada namanya lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri ini adalah lingkungan yang lebih luas dari cakupan dari sebuah lingkungan mikro. Nah, di sini kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Dan di dalam suatu lingkungan mikro ini ada kekuatan-kekuatan yang membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi suatu perusahaan. Apa saja itu kekuatan pembentuk dari lingkungan makro suatu perusahaan? Yang pertama ada lingkungan demografis, yang kedua ada ekonomi, alam, teknologi, politik, dan juga budaya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang demografis. Demografis adalah karakteristik populasi manusia. Begitu teman-teman. Lalu saat ini lingkungan demografis memperlihatkan yang pertama ada struktur usia yang berubah, lalu perubahan profil keluarga, lalu juga ada perubahan populasi geografis, populasi terdidik dan pekerjaan kerah putih yang lebih banyak dan peningkatan beragam. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Nah, lingkungan ekonomi sendiri ini lebih cenderung untuk menilai nilai suatu konsumen dan perubahan pola belanja konsumen, teman-teman. Nah, selanjutnya ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam sendiri ini ada beberapa gejala, teman-teman, yang paling utama. Yang pertama, kelangkaan bahan baku,
lalu ada tingkat polusi yang lebih tinggi, dan semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini menciptakan peluang dan tantangan teman-teman. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi begini teman-teman. Jadi di suatu perusahaan, jika perusahaan itu tidak memadai suatu teknologinya, dia akan gagal untuk update barang-barang terbaru, sehingga dia akan ketinggalan pemasaran-pemasaran yang baru. Jadi di dalam lingkungan politik ini telah mengalami 3 kali perubahan yang mempengaruhi pemasaran internasional teman-teman. Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur soal bisnis. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang dibatasi oleh badan pemerintahan. Lalu yang ketiga, tindakan ketanggung-jawaban etika dan sosial yang lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi dari nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. That's all teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.